Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nah, kita lanjutkan kembali untuk materi Nahwu Muyassar ya. Dan sampai di pembahasan malam hari ini ya kita sampai di pembahasan an-nakirah wal ma'rifah ya. An-nakirah wal ma'rifah ya. An-nakiratu ya ini kalau misal di harokati ya. Itu an-nakiratu itu ro tu ya an-nakiratu wal ma'rifatu gitu ya wal ma'rifatu. Baik. An-nakiratu, nah apa itu an-nakirah ya? An-nakirah huwa ma wudi'a, dia adalah apa yang eh, ditetapkan gitu ya. Ya, apa yang ditetapkan atau apa yang telah ditentukan gitu ya. Tetapkan atau ditentukan li ghairi muayyan gitu ya. Untuk yang selain gitu ya. Ini untuk selain muayyan. Muayyan itu sesuatu yang sudah jelas. Baik, ini terlalu nabrak ya. Ya. Baik, muayyan ya, kita tulis di sini. Itu maksudnya sesuatu yang sudah jelas. Taib. Nah, contohnya di sini ada kata waladun. Ya, waladun artinya anak ya, anak laki-laki ya atau anak. Rojulun artinya seorang laki-laki. Kemudian nabiyun ini nabi. Artinya seorang nabi gitu ya. Seorang nabi. Taib. Maksudnya bagaimana? Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu berdasarkan kejelasannya isim itu dibagi dua. Kalau berdasarkan jenisnya kan dibagi dua juga ya. Ada isim mudzakkar sama isim muannas gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan jumlahnya dibagi jadi tiga. Ada isim mufrad, isim musanna, sama isim jamak. Nah, sekarang berdasarkan kejelasan isimnya gitu. Berdasarkan kejelasan isimnya. Ya. Kejelasan itu bagaimana sih maksudnya? Maksudnya apakah isim ini sesuatu yang sudah diketahui gitu atau belum gitu? Apakah dia masih umum atau dia sudah terspesifikasi gitu? Ataukah dia sudah khusus gitu? Ketika kita bilang rumah gitu ya, maka ini masih umum ya. Rumah ini masih umum, bisa rumah besar, bisa rumah kecil, kemudian rumah itu bisa juga rumahnya Khalid, bisa rumahnya Aisyah, itu belum jelas. Tapi kalau kita katakan Baitu Khalidin misalnya, rumahnya Khalid, berarti sudah jelas rumahnya. Nggak mungkin rumahnya Aisyah gitu kan. Nggak mungkin rumahnya Fatimah ya. Berarti rumahnya Khalid gitu.
Jadi yang satu masih umum, yang satu sudah khusus gitu. Yang satu masih luas maknanya, nakiro itu masih luas maknanya, ya bisa dimasukkan kemana saja gitu ya. Laki-laki gitu. Misal di sini ada contoh ya. Ini ada kata ya, ya. Di sini ada kata waladun gitu ya. Anak laki-laki. Nah, atau anak ya. Nah, ini bisa siapa aja. Bisa anaknya siapa aja bisa, bisa yang umurnya berapa gitu kan. Kemudian eh, bisa yang tinggal di kota, bisa yang tinggal di desa gitu ya. Intinya masih umum. Begitu juga kalau dibilang rojulun ini, rojulun laki-laki, seorang laki-laki. Nah, ini laki-laki secara umum itu. Pokoknya laki-laki, entah laki-lakinya yang tinggi, yang besar, yang kumisan gitu ya. Pokoknya laki-laki. Tapi belum jelas laki-lakinya yang mana. Pokoknya laki-laki gitu. Kemudian nabi, nabi juga sama ini. Ini masih umum. Nabi, nabi yang mana gitu ya. Itu masih masih umum ya. Kecuali kalau di eh, Al-Qur'an ya. Kalau di Al-Qur'an biasanya ayuhan nabi ya, an-nabi kalau di Al-Qur'an itu artinya Nabi Muhammad gitu ya. An-nabi gitu. Yang sering disebut sebagai ya ayuhan nabiyyu lima gitu kan. Misal dalam surat eh apa namanya? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma at-tahrim. Nah, dalam surat Tahrim misalnya, ya ayuhan nabi, itu pasti nabi yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad, bukan yang lain gitu. Jadi ketika Allah menyebutkan an-nabi dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad gitu ya. Tapi kalau eh, Allah menyebutkan Rasul ya, Rasul di dalam Al-Quran. Nah, Rasul ini banyak ya. Bisa Nuh, bisa Nabi Nuh ya, bisa Nabi Musa gitu ya. Nah, itu banyak gitu. Taib itu pengecualian ya di dalam Al-Quran. Nah, taib. Misal juga gambaran mudahnya juga, misal saya mengatakan saya mendengar suara gitu ya. Saya mendengar suara gitu. Tapi belum jelas suaranya suara apa. Tapi ketika saya bilang suara, ya berarti saya dengar suara gitu ya. Tapi kalau saya katakan saya dengar suara adzan gitu. Oh berarti nggak mungkin suara yang lain kan gitu kan. Berarti suara adzan gitu. Bedakan antara suara saja sama suara adzan kan beda ya. Suara itu bisa dimaknai luas. Bisa suara ayam, bisa suara orang kan gitu ya. Nah itulah yang disebut dengan nakiroh. Jadi nakiroh itu adalah sebuah kata yang punya makna itu luas gitu. Tidak tidak terikat gitu dan belum khusus gitu. Belum khusus gitu ya. Taib. Nah, sementara ma'rifah ya. Ma'rifah ini di sini dikatakan huwa mawudi'a li muayyan. Dia adalah apa yang wudi'a ini sama artinya ya ditetapkan ya ditetapkan atau diletakkan gitu ya. Li muayyan. Ya, li muayyan maksudnya untuk sesuatu yang khusus. Suatu yang khusus atau spesifik gitu. Misal di sini ada kata Muhammad ya. Jadi Muhammad ya jelas yang namanya Muhammad ya berarti Muhammad bukan Khalid, bukan Fatimah, bukan Ahmad kan gitu ya. Muhammad ya berarti Muhammad gitu. Kemudian Aisyah ya berarti yang dimaksud adalah Aisyah. Ya Aisyah namanya orang ya berarti Aisyah jelas gitu ya. Abuka ayahmu gitu ya. Ini jelas juga ayahnya siapa? Ayahmu. Berarti bukan ayahnya dia, bukan ayahnya mereka gitu kan, tapi ayahmu gitu ya. Baik. Ini yang menjadi dasar perbedaan antara nakirah sama ma'rifah gitu ya. Nakirah sama ma'rifah. Makanya dalam Al-Quran juga itu kan ada surat ya. Suratnya Al-Insyirah ya. Atau Asyarah ya. Inna ma'al. Di situ dikatakan inna.
ma'al usri yusron. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ya ini sebenarnya belum masuk ya, tapi mungkin di bawahnya gitu ya. Ada dua perbedaan di sini. Yang pertama adalah di kata al-usr. Al-usr di sini pakai al. Nah, inna ma'al usri, al-usri gitu kan. Sesungguhnya bersama dengan suatu kesulitan ya. Nah, ini ada alnya. Ada alnya itu berarti dia khusus gitu. Kesulitan yang khusus. Sudah jelas kesulitannya gitu. Artinya ya kesulitannya itu sudah maklum, sudah diketahui ya. Bisa jadi hanya satu buah kesulitan gitu ya. Secara khusus suatu masalah, hanya satu masalah khusus gitu. Tapi di sini Allah katakan inna ma'al usri yusron ya. Yusronnya di sini bukan al yusro, bukan pakai al, tapi nakiroh dia karena ada tanwinnya kan, nggak pakai al depannya. Yusron. Nah, berarti dia umum. Ya, umum artinya apa? Artinya banyak kemungkinannya. Bisa kemudahan berupa seperti ini, kemudahan berupa seperti itu gitu. Ya. Jadi di sini Allah ingin menegaskan ya bahwasanya bersama dengan satu buah kesulitan yang khusus, ya, satu buah masalah khusus itu bisa jadi ada banyak sekali kemudahan yang ada gitu. Gitu ya. Seperti itu gitu loh. Jadi satu kesulitan itu akan ada banyak solusi gitu bersamanya gitu. Ada banyak kemudahan bersama dengan satu kesulitan yang khusus itu. Seperti itu. Bahkan Allah mengulangi ayatnya dua kali ya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra gitu. Taib. Ini beda antara nakiro sama ma'rifah. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan, tafadhal. Halo? Suara saya nggak masuk ya? Masuk Ustadz, belum ada Ustadz. Hmm, baik. Yang lain gimana? Jelas? Ya Allah jelas Zat. Baik. Kita lanjutkan ya kalau jelas ya. Nah, saya hapus. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke jenis-jenis ma'rifah. Nah, tadi kan cuma definisi saja ya. Meskipun sebenarnya sudah saya berikan satu contoh tadi yang al-usr itu ada alnya gitu ya. Ada alnya. Nah, kalau ada alnya berarti dia ma'rifah. Taib. Dan ini penting ya. Jadi ilmu bahasa Arab dasar seperti ini nanti akan nyambung terus kalau misal kita belajar agama gitu ya. Kita belajar tafsir kayak tadi ada kaitan ya kan? Ilmu dasar nakiro ma'rifah ini ternyata ada kaitannya sama tafsir itu. Jadi kalau orang nggak paham bahasa Arab, itu nggak bisa langsung menafsirkan Al-Quran gitu. Ya paling membaca terjemahannya gitu ya. Nah, jadi penting untuk bisa bahasa Arab agar bisa tadzawuk namanya ya. Jadi bisa apa? Menyelami tafsir itu lebih lebih dalam. Taib. Nah, ma'rifah ya. Ini ada anwa'ul ma'rifah ya. Anwa'ul ma'rifah, anwa artinya jenis-jenis gitu ya. Jenis-jenis ma'rifah atau ma'rifah itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah domir. Domir itu ya kata ganti gitu ya. Ada contohnya di sini kata kata ganti gitu ya. Contohnya di sini ada anta, kemudian ada nahnu, ada ana, ada hiya gitu ya. Ini ini domir namanya, kata ganti. Kita sudah belajar dan sudah berulang kali gitu ya. Tentang domir ini sudah diulang-ulang baik di nahwu maupun di sorofnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-alam. Al-alam, ya. Al-alam itu maksudnya gimana? Al-alam maksudnya adalah isim atau nama ya, yang sudah diketahui
secara umum. Gitu. Isim atau nama yang sudah diketahui secara umum oleh orang-orang, gitu. Oleh orang-orang, orang-orang atau masyarakat. Baik. Yang pertama adalah nama-nama, di sini ditulisnya Ismun Karim ya, Ismun Karim ya, nama mulia gitu ya, nama mulia. Ya, tapi sebenarnya lebih ke konteks nama orang gitu ya. Oh ya, Ismu Karim, Karim ini maksudnya mulia. Mungkin kita bisa persingkat, maksudnya adalah nama orang. Oke, nama orang. Contohnya ada Muhammad, kemudian ada Ali, ada Maryam, gitu ya. Dan ini semua adalah nama orang, gitu ya. Termasuk juga sebenarnya, ya, bukan hanya nama orang ya, termasuk juga nama tempat, gitu ya. Nama tempat juga masuk sebenarnya. Tapi entah nanti di bawah ada atau enggak ya. Kita coba tulis saja sebenarnya. Boleh juga ya, pengecualian ya, atau ditambahan di sini al-alam ya. Termasuk ke dalam al-alam adalah nama tempat gitu ya. Tulisnya di mana? Sini ya, nama tempat. Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti Misr gitu ya. Misrun gitu. Oh, Misru. Ya, Misrun ya. Misrun. Kemudian ada lagi misal Indonesia gitu kan juga ya. Apa misalnya Mekah gitu. Kalau yang tadi nama negara, ya. Kemudian nama daerah juga masuk. Nama daerah itu juga masuk, termasuk ke dalam isim ma'rifah gitu. Jadi nggak bisa diarabkan gitu. Misal apa? Hmm, nama daerah yang Indonesia apa namanya? Apa ya? Ada yang tahu? Nama daerah Indonesia yang kemungkinan bisa diarabkan atau gabungan dari dua ini. Ada yang tahu nggak? Saya pernah tapi lupa. Apa ya? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Misal, em, oh, misal ada daerah namanya Sukamiskin gitu ya. Kalau nggak salah ada di Indonesia. Sukamiskin. Ini Sukamiskin ya tetap Sukamiskin gitu. Nggak kemudian diarabkan gitu ya. Diarabkan jadi apa namanya? Jadi Hubul Masakin gitu misalnya ya. Aina taskun misalnya. Kamu tinggal di mana? Askunu fi Hubbil Masakin gitu. Nggak bisa, nggak gitu. Jadi Sukamiskin ini dia sudah isim ma'rifah karena dia nama tempat gitu. Jadi nggak diarabkan gitu nggak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau nama tempat yang dia itu sudah 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 ma'rifah ya, nama tempatnya sudah ma'rifah. Jadi nggak bisa gitu. Nggak bisa apa namanya? Diarabkan. Contoh lagi misal ada Bojonegoro misal. Bojonegoro ada ya, nama daerah Bojonegoro ada ya. Bojonegoro misal. Bojonegoro. Goro. Bojo bahasa Arabnya ya zaujah gitu ya misalnya. Negoro, negara berarti al-waton gitu ya. Nah, terus diarabkan misalnya jadi apa? Zaujatul waton gitu misalnya. Ini nggak boleh ya. Zaujatul waton. Zaujatul waton. Gitu ya. Ini
Ini enggak ya, enggak apa namanya, enggak ditranslate begini nih enggak gitu. Karena dia nama tempat. Termasuk juga nama-nama makanan yang khas gitu ya. Ini juga enggak bisa loh diterjemahkan. Tempe ya tempe gitu. Enggak. Ini. Apa misalnya tahu gejrot ya, itu ya tetap tahu gejrot gitu. Enggak diarabkan itu enggak itu. Karena itu isim alam. Itu adalah alam, masuk alam, yaitu nama yang sudah diketahui secara umum oleh orang-orang atau masyarakat. Masyhur gitu loh. Ya, umum gitu. Baik. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah kunyah. Ya, kunyah ini maksudnya julukan. Julukan ya. Eh, atau panggilan secara nasab gitu. Itu kunyah. Gitu ya. Julukan atau panggilan secara nasab gitu ya. Contohnya ada Abu Sa'id, berarti bapaknya Said gitu ya. Kemudian ada Ummu Salamah, berarti ibunya Salamah. Ya, meskipun kadang ya, ada kunyah yang dia itu tidak tidak terjadi karena nasab. Contohnya Abu Hurairah gitu ya. Itu bukan berarti bapaknya kucing perempuan gitu enggak ya. Abu Hurairah. Gitu ya. Ini bukan berarti nikah sama kucing terus punya anak kucing gitu enggak. Enggak ya, tapi ini ada julukan gitu. Julukan khusus dari Nabi gitu. Karena suka sama kucing gitu, sayang. Kemudian ada lagi misalnya Abu Turab ya, Abu Turab ya, Abu Turab. Ya. Abu Turab ini Ali bin Abi Thalib ya, karena beliau pernah tidur di tanah gitu, apa namanya, lesehan di tanah, kemudian ketika bangun badannya penuh sama tanah gitu kan, akhirnya dipanggillah Abu Turab gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya Abu Nugair ya. Abu apa? Abu Nugair kayaknya ya. Dalam hadis yang Nabi mendekati anak kecilnya nangis karena burungnya itu mati gitu. Abang Umar apa Abang Nugair ya lupa saya. Seperti itu. Jadi kadang ada kunyah khusus yang dia itu tidak tidak karena nasab gitu. Ada julukan karena punya ciri khas khusus gitu. Gitu ya. Karena punya ciri khas khusus. Ya, kadang seperti itu. Tapi normalnya kunyah itu karena nasab. Kunyah itu karena nasab. Baik, kemudian lakop ya. Lakop ini biasanya lebih kepada gelar, lebih kepada gelar gitu ya. Misal Umar bin Khattab itu lakopnya Al Faruq gitu. Umar bin Khattab Al Faruq itu sebagai pembeda gitu ya. Ya, Abu Bakar itu As-Siddiq gitu. Gitu ya. Ini lakop. Jadi julukan sama artinya juga julukan sama, tapi sebabnya beda ya. Karena sebuah keagungan gitu atau sebuah apa namanya prestasi tertentu gitu. Ini contohnya Samsudin ya, Komarudin ya. Ini umum saja. Baik, seperti itu. Baik, kemudian termasuk ke dalam isim nakirah. Gitu ya. Isim nakirah. Termasuk ke dalam isim ma'rifah adalah ada isim isyarah. Ada isim isyarah. Ada isim isyarah. Ya. Isim isyarah itu maksudnya adalah kata tunjuk. Ya. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Contohnya adalah hada, hadihi, haula, dalika, tilka, ulaika. Gitu ya. Eh, ini insya Allah sudah paham ya. Hada artinya ini, hadihi juga ini, gitu kan. Bedanya hada untuk mudzakkar, hadihi untuk muannas. Haula untuk apa namanya, jamak gitu ya, jamak. Ini juga ada bentuk musanan yaitu hadani gitu ya, hadani seperti itu. Kemudian untuk jarak jauh ada dalika, ada tilka, ada ulaika. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian ada isi mausul. Ini sebenarnya sering ketemu karena kita sering baca Al-Quran ini isim isyarah sama isim mausul ini sering banget ketemu nih.
Isim mausul itu maksudnya adalah kata sambung. Ya. Secara umum, ya. Eh, ini alladzi, alladzani, alladzani, allati, allatani, allati itu artinya yang, ya, atau orang yang, atau orang-orang yang, gitu, yang, gitu ya. Huwallazi, dia adalah yang, gitu kan. Huwallazi, gitu ya. Alladzi jama'a yaitu orang yang, gitu. Seperti itu ya. Bedanya ini alladzi untuk mufrad, gitu ya. Alladzani untuk musanna, alladzina untuk jama', gitu ya. Alladzina hum, itu misalnya alladzina, alladzina, eh, alladzina banyak ya. Kenapa kalau lagi gini nggak kepikiran ayatnya? Kalau lagi ini baca bro kali ya. Allati, allati juga ini untuk mufrad tapi mu'annas gitu ya. Kemudian ini untuk musanna mu'annas, allati ini juga untuk jamak mu'annas. Ada juga allati ini masih ada satu lagi temannya yaitu allai. Ya, ini dua-duanya artinya sama. Allati sama allai. Ini sama. Wallai ya'isna minal mahid gitu. Saya lupa di surat apa. Tapi ada di juz 29 sana. Nanti nanti bisa buka ya di murajaah. Baik. Jadi secara umum artinya yang, orang yang, atau orang-orang yang gitu ya. Secara umum artinya seperti itu. Ini kata sambung. Dan ini banyak kita temui di Al-Quran. Kemudian bentuk ma'rifah yang selanjutnya adalah eh, al-mu'arraf bi al, yaitu yang ada alnya itu. Mudahnya gitu aja sih bahasa Indonesia. Yang ada alnya, ya, al. Jangan dibaca alif lam ya, karena ini nyatu gitu. Al gitu. Karena kalau alif lam bisa dibaca il, bisa dibaca ul gitu ya. Tapi ini tuh al gitu. Al. Ya, al. Nah, baik. Waktunya udah mau habis aja. Contohnya di sini ada al-waladu. Nah, bedanya apa sih al-waladu sama waladun? Ya. Ustadu sama ustadun. Kemudian ar-rajulu sama rajulun. Bedanya apa? Ketika kita bilang, misal ya, kita ambil satu aja ya. Misal ada ustadu. Gitu ya. Ustadun. Nah, ketika kita bilang ustadun, seorang ustad, ini belum jelas ustad yang mana. Kita bilang ustadun ini belum jelas tuh yang mana. Belum jelas. Tapi kalau al-ustadu, ya ada alnya gitu ya. Al-ustadu, maka ini adalah ustadz yang sudah kita ketahui. Jadi kita sudah tahu ustadznya yang mana, kemudian dia uh, yang gimana orangnya itu sudah diketahui. Jadi kalau kita mau menyatakan seseorang yang sudah diketahui, itu kita tambah al gitu. Sesuatu yang sudah kita ketahui, maka kita pakai al, ya, gitu. Takalam tuh ma'al ustadi, gitu ya. Saya berbicara dengan ustadz itu gitu. Itu sudah jelas berarti kita kenal sama orang yang kita ajak ngomong. Gitu. Kita kenal sama ustadz yang kita ajak ngomong. Kita tahu ustadznya yang kita ajak ngomong. Tapi kalau kita bilang takalam tuh ma ustadzin gitu, nggak ada alnya, berarti saya berbicara sama seorang ustadz, ya tapi saya nggak tahu tuh ustadz itu ustadz siapa gitu. Pokoknya saya ngobrol, taunya dia itu ustadz itu. Gitu ya. Beda ya. Jadi yang tahu, yang alnya itu sudah tahu identitasnya, sudah kenal, sudah paham gitu ya, sudah ma'ruf gitu. Tapi kalau ustadzun atau ustadz ini tadi yang nggak ada alnya, berarti dia belum jelas gitu. Secara identitas belum, kita belum kenal, belum tahu gitu. Seperti itu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan?
Tafadhol. Halo, halo. Belum ada Ustadz. Baik, jelas ya. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Ya Allah, jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kalau Pak Tri jelas ya, udah berulang kali kita ketemu di kelas udah tahu. Ini kayak murojaah nih ya. Baik, kita hapus ya. Sisa 6 menit masih ada nggak di bawahnya? Mana kok mana gitu. Ini lagi hujan alhamdulillah tapi masih ini ya, masih bisa sinyal 7. Oh iya. Baik, 6 menit ringkas saja ya. Semoga cukup waktu. Baik, selanjutnya adalah al-mudhaf liwahid minal madhkurat gitu ya. Mudhaf, nah, kemarin kita sudah belajar belum nih mudhaf ya. Mudhaf itu maksudnya apa namanya? Disandarkan gitu. Disandarkan, disandarkan secara apa namanya kepada isim yang sudah ma'rifah gitu. Jadi isim nakiroh, isim yang tadinya tanwin gitu ya. Misalnya apa sih? Kolam gitu misalnya. Kolamun gitu ya. Nah, kalau kolamun tok itu pulpen artinya. Itu belum jelas kan pulpen yang mana punya siapa. Nah, tapi kalau kita sandarkan kepada isim yang sudah ma'rifah. Contoh isim yang ma'rifah tadi apa? Nama orang misalnya. Khalid misalnya kan. Nah, kalau kita sandarkan kolam ke Khalid ya, maka dia jadi kolamu ya. Khalidin. Kolamu Khalidin. Nah, ini jadi ma'rifah. Tapi dua kata gini ya, gabung. Pulpennya Khalid. Jadi jelas, bukan pulpennya Muhammad, bukan pulpennya Aisyah gitu ya. Jelas. Ya, jadi mudhaf. Mudhaf itu artinya eh, penyandaran gitu ya. Atau menyandar. Kepada salah satu dari ya liwahidin. Liwahidin maksudnya kepada salah satu ya. Minal mazkurat ya. Dari apa yang sudah disebutkan. Dari apa yang sudah disebutkan maksudnya apa? Ya tadi, dari atas tadi. Ada nama orang misalnya, kemudian ada nama tempat gitu ya. Kemudian ada yang pakai al gitu ya. Ada isim, ada domir gitu ya. Nah itu semua kalau nakiroh disandarkan kepada yang salah satu tadi di atas itu, yang sudah disebutkan tadi di atas, maka dia jadinya ma'rifah gitu. Contoh daftaruka. Kenapa ini ma'rifah? Karena kalimat daftar, daftar artinya buku catatan gitu ya. Ya, ini disandarkan kepada domir mutasil kaf gitu ya. Daftaruka gitu. Maka dia jadi ma'rifah. Daftaru aliyin. Nah, ini kasusnya kayak kolam tadi ya. Daftaru aliyin. Ini daftar disandarkan kepada nama orang. Nama orang gitu ya. Kemudian daftaru hada. Ini juga disandarkan, tapi disandarkannya kepada isim isyarah atau kata tunjuk gitu ya. Kemudian daftarul ladzi. Ya, daftarnya atau buku catatannya orang yang itu. Ini sebenarnya masih lanjut ya, masih lanjut ke sini. Ini kalau misal daftarul ladzi tok ini sebenarnya belum jumlah mufidah ya, atau belum bisa dipahami ya. Tapi ini sudah marifah, sudah marifah. Hanya saja perlu tambahan lanjutan gitu. Perlu tambahan lanjutan.
Taib. Yang terakhir adalah al-munada al-maksud. Al-munada itu artinya yang apa namanya? Yang dipanggil gitu ya, atau yang diseru ya. Al-maksud artinya yang termaksudkan gitu. Ya Ustadz, wahai Ustadz gitu. Dan kita paham yang kita panggil wahai Ustadz itu kita paham Ustadz yang mana gitu. Ya, ya Ustadz itu gitu. Dan kenapa kalau sudah ada ya eh, ini pengetahuan ya. Jadi kalau sudah ada ya nida begini kayak gini, maka tanwinnya hilang. Ya waladu bukan ya waladun kan, tapi ya waladu gitu ya. Ya ustadu bukan ya ustadun. Itu juga kalau nama orang ya. Misal Khalid ya. Khalidun kan aslinya Khalidun ya. Tapi kalau ketemu ya gitu. Maka jadinya ya Khalidu. Ya Khalidu. Ya Aliyu. Ya Ali yuk gitu. Baik, seperti itu. Baik, terakhir adalah nama yang diseru gitu ya. Atau nama yang diseru gitu. Nama yang dipanggil yang dia itu sudah diketahui gitu. Baik, sisa 1 menit kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang kita bahas bisa memberikan banyak faedah untuk kita semuanya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam grup. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.